Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devandio Kenan Robert, 415181110170. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan untuk mencari nilai tambah UAS, kriptografi, dan steganografi. Kita akan membahas soal UAS yang kemarin. Yang pertama ada digital watermarking. Digital watermarking adalah sebuah cara untuk menyediakan fasilitas X-image audio dan video untuk pengamanan data komunikasi multimedia yang sukar untuk dilihat oleh mata dan pendengaran yang berguna untuk melindungi hak cipta. Digital watermarking adalah cara yang efektif untuk melindungi keamanan data saat proses pengiriman data. Cara ini adalah konsep yang menanamkan pola khusus atau watermark ke dalam sebuah dokumen multimedia sehingga bagian dari informasi hak cipta secara permanen terikat pada sebuah data tertentu. Informasi ini kemudian dapat membuktikan kepemilikan, mengidentifikasi orang yang memiliki sebuah dokumen sah, melacak sosialisasi dokumen asli melalui jaringan, atau dapat menginformasikan user tentang kepemilikan yang sah atau persetujuan untuk menggunakan sebuah sistem tertentu. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hak cipta, video multimedia sangat diperlukan perancangan skema watermarking. Para ahli juga sudah banyak melakukan survei dan investigasi tentang keamanan multimedia agar sebuah watermark menjadi lebih efektif. Teknik audio watermarking, cara mengidentifikasi watermarking, security, dan algoritma watermarkingnya. Ini adalah skema-skemanya watermarking. Kita masuk berikutnya. Nah, ini gambarnya. Ada steganografi dari convert writing, convert channel, terus ada protection, data hiding, terus ada protection against removal, ini protection against detection. Nah, di sini baru dibagi dua, ada fingerprinting, ada watermarking. Next, teknik digital watermarking dapat dipublikasikan dalam berbagai hal. Yang pertama, ownership assertion. Kepemilikan dari dokumen multimedia dapat dilindungi dengan menambahkan watermark. Sorry, jaringan barusan terputus. Kita bahas lagi, lanjut lagi. Ini yang pertama ada ownership assertion. Kepemilikan dari dokumen multimedia dapat dilindungi dengan menambahkan watermark yang berisi informasi pemilik dari dokumen multimedia. Pemilik juga dapat mempublikasikan dokumen multimedia yang sudah disisipi watermark dengan nama tanpa harus mempublikasikan dokumen yang asli. Terus yang kedua ada fingerprinting. Watermark dan fingerprinting pada dasarnya sama, hanya pada fingerprinting penyisipan watermark biasanya bersifat unik untuk satu dokumen multimedia. Terus yang ketiga ada copy prevention or control. Teknik watermarking ini juga dapat dilakukan untuk mencegah dokumen multimedia yang diduplikasi dengan hardware atau software tertentu. Terus yang keempat ada fraud and tamper detection. Watermarking juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya pembelajaran terhadap suatu dokumentasi, adanya pembajakan terhadap suatu dokumentasi digital. Terus yang kelima ada ID card security. Informasi berupa paspor atau ID juga dapat disertakan sebagai watermark ke dalam foto orang yang bersangkutan. Sehingga jika dalam suatu dokumen seperti password dimanipulasi oleh orang lain dengan mengganti foto, maka dapat dideteksi. Kayak diciriin. Nah, ini watermark insertion. Original data semua masuk ke watermark insertion. Watermark data, public key baru masuk ke watermark. Ini watermark detection, watermark data masuk, public key masuk. Jadi watermark detection baru ke corner watermark or incorrect watermark. Nih, teknik-teknik watermarking terhadap berbagai bentuk multimedia. Yang pertama, ada imperceptibility.
Secara kasat mata manusia antara media asli dengan media yang sudah diisi watermark harus tidak dapat dibedakan. Jadi sifatnya khusus. Terus worthlessness. Watermark harus dapat menjamin kepemilikan asli dari media tersebut. Artinya watermark harus sulit untuk dipalsukan. Terus ada robustness. Watermark yang dihasilkan harus tangguh dan tahan terhadap perubahan yang terjadi pada media. Nah, di sini ada teknik-teknik watermarking dan juga jenis media teks, image, audio, dan video. Pertama ada teks watermarking. Proses watermarking terhadap dokumen teks sebenarnya telah dilakukan di kehidupan sehari-hari, misalkan mencetak dokumen teks pada media khusus seperti kertas segel. Namun untuk melakukan watermarking pada teks yang tersimpan dalam dokumen digital, teknik ini tidak lama. Ada beberapa tekniknya. Yang pertama, line shift coding protocol. Ini dilakukan dengan mengurangi jarak antar teks dari sisi baris. Jarak yang dikurangi itu dibuat sekecil mungkin, misalnya 7/300 inch, sehingga tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang. Namun dapat dideteksi dengan mudah dengan komputer. Terus yang kedua ada word shift coding protocol. Ini pada dasarnya sama dengan teknik line shift coding protocol. Hanya saja yang dikurangi bukan spasi antar baris, namun spasi antar kata. Terus ada white space manipulation, ada text content. Yang kedua ada image watermarking. Nah, cukup banyak teknik maupun algoritma watermarking terhadap gambar yang ditawarkan, berupa di antara sebagai berikut. Simple watermarking. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana di mana watermarking dilakukan dengan menambahkan gambar atau teks tertentu pada gambar asli. Dan untuk mendapatkan gambar asli kembali, watermark yang ditambahkan dengan dibuat teknik tool yang kalian tertentu. Gambar berikut ini merupakan contoh. Jadi kayak ini ada label mercubuana. Jadi untuk menandakan bahwa itu punya kita gitu, seperti itu. Terus ada who sterution like HSL. Metode watermarking dengan HSL pada dasarnya mirip dengan metode LSB. Metode HSL bekerja pada mode warna HSL, sedangkan metode pada mode RGB. Terus ada di Secret Gaussian Transformation, DCT. Sebelum melakukan encoding, gambar asli dibagi terlebih dahulu untuk beberapa bagian, misal pada matriks 88. Algoritma dalam teknik DCT ini selain digunakan untuk menyembunyikan informasi, juga digunakan untuk melakukan kompresi terhadap gambar. Nih, teknik DCT memiliki kelebihan dalam optimasi dan kecepatannya. Terus yang ada juga di Secret Wavelet Transformasi, DWT. Teknik ini merupakan teknik yang lebih efektif dibanding DCT, di mana memiliki tingkat komputasi yang lebih rendah. Nah, ini gambarnya. Mulai dari original audio, hitung panjang, atau watermark, hitung bit-bit, sampai inverse FFT, data kunci, ada watermark audio, baru selesai ke finish. Terus yang kedua kita akan bahas data encryption standar. Ini untuk soal nomor 2 di UAS. Nah, kan kita mesti menggunakan nama sendiri, plaintext Devandio Kenan. Ini Devandio, 8 huruf dari nama kita. Nah, ini Devandio, DEVANDIO, pas 8. Nah, langkah pertama adalah Devandio ini kita rubah ke hexa. Seperti ini. Ini adalah hasil yang sudah dirubah ke hexa. Setelah itu, dari hexa kita rubah untuk menjadi biner. Nah, ini hasil binernya. Saya tidak perlu menyebutkan satu-satu, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan caranya. Saya tidak menyebutkan satu-satu angkanya. Ini adalah hasil perubahan dari hexa ke biner ya. Lanjut ke langkah kedua.
Langkah pertama, oh ya, tadi langkah pertama kan pertama nama saya, yang kedua key-nya. Key-nya nih, key yang ini. Key ini kita rubah juga nanti ke biner. Karena ini udah bentuknya udah hexa, kita rubah ke biner. Sama seperti si Devandio ini. Nah, setelah itu langkah keduanya adalah lakukan initial permutation IP pada bit plaintext menggunakan table IP berikut. Nah, ini table IP-nya. Ini adalah hasil yang tadi di langkah pertama. Hasil biner nama saya. Kita permutasi. Dan hasilnya adalah ini. Gimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan tabel IP. Nah, ini di tabel IP ini udah pasti begini kayak 1 dari 58. Nah, ini kan 1 untuk 58. Jadi kita ngambil ke 58 di nama kita. 58 di nama kita adalah 1, kita tulis di sini 1. Yang kedua kita lihat ada 50. 50 itu di sini 1. Maka kita masuk sini 1 juga. Kita ambil contoh yang 18. Nih 18. 18 itu 54. Kita cari 54. 0. Kita tulis di sini 0. Dan seterusnya hingga ke 64. Nih 64. 64 ini tabel IP-nya 7. Nah, di sini 7 itu 0. Kita tulis di sini 0. Ini adalah hasilnya. Nanti ini dibagi 2. Next. Nah, tadi itu hasilnya. Nih untuk yang sebelumnya. 4 dari sini. 1, 2, 3, 4. Ini kita sebut L0. Dan yang bawah R0. Sehingga kalau udah dipecah hasilnya seperti ini. Kita pecah jadi 2 bagian, jadi L0 dan R0. Hasil permutasi yang tadi. Next. Kita lakukan cara yang sama, tapi untuk kata kunci kita. Dan hasilnya akan menjadi C0 dan D0. Ini kata kunci kita tadi. Binernya seperti ini. Terus kita pakai permutasi dan hasil outputnya seperti ini. Ini adalah hasil outputnya. Ambil contoh 8. Di sini 1. Di sini 0. Kita tulis di sini 0. Terus misalkan 17. 17 di tabelnya 59, kita cari 59. 59 ini 1, kita tulis 1. Tuh. Nah, hasilnya itu adalah kita pecah jadi 2 lagi, C0 dan D0. Ini adalah hasilnya. Sama seperti cara sebelumnya. Oke, next. Nah, langkah keempat adalah si kata kunci tadi, C0 dan D0. Nih, kita lakukan pergeseran. Iltrasi. Dengan tabel seperti ini. Pergeseran bit 16 putaran. Nah, ini kita tulis dulu C0 dan D0. Lalu, si 1 sini kita pindah ke belakang, yang belakang geser ke sini. Sehingga hasilnya seperti ini. Terus yang C1 juga sama, satunya pindah ke belakang, satunya geser ke sini. C2 juga sama, satu pindah ke belakang, satunya geser ke sini, jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia bergeser terus sampai C16. Begitu juga untuk yang D0-nya. Ini kan tadi kita udah pisah. Jadi C0, 1, 2, 3, 4. Ini C0, perbatasan ini. Yang sini D0. Nah, D0 sama, kita geser juga. Tadinya 0, 0-nya pindah ke belakang. D0 jadi D1, D1 jadi D2 nih setelah digeser. Ini D0, geser ke belakang jadi 0-nya di sini. Terus satunya geser jadi di sini. Dan seterusnya sampai langkah ke D16. Oke, next. Nah, setelah itu C1 dan D1 kita cari menggunakan tabel PC ini, PC2 ini. Setiap hasil putaran digabungkan kembali menjadi C1, CI, DI dan diinput ke dalam tabel permutasi PC2 dan terjadi konversi data. Nih, jadi kita pakai rumus tabel ini. Pertama 14. Kita cari yang ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 itu angkanya 0. Kita tulis di sini 0. Terus seterusnya. Nah, ini 17. 17 ini ini kan ada 7 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 0. Kita tulis 0. Dan seterusnya sampai akhir. Nah, hasilnya adalah K1. Seperti ini. Ambil contoh lagi di ke-7 sini ya. Ke-7 sini kan angkanya 3. Kita tulis nih 1, 2, 3 berarti 1. Nih di 7 makanya angkanya 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 1. Dan seterusnya sampai akhir. Dan kita lakukan ini sampai ke K16. Ini adalah hasil K16-nya dari C16 dan D16 penggabungan. Menggunakan tabel yang tadi. Maka menghasilkan K16 seperti ini. Itu caranya untuk langkah keempat. Setelah itu nih, langkah kelima. Kan tadi kita sebelumnya sudah nyari K1 sampai K16. Ini hasilnya. Tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Karena nanti waktunya nggak cukup. Saya akan menjelaskan cara-caranya saja. Lebih detailnya. Nah, pada langkah kelima ini, kita akan mengekspansi data RI-1 32 bit menjadi RI 48 bit sebanyak 16 kali putaran. Dengan level putaran 1 kurang dari I, kurang dari 16 menggunakan tabel ekspansi E. Ini tabelnya. Nanti hasilnya di XOR-kan dengan KI dengan menggunakan dan menghasilkan si A. Jadi kita mau nyari si A1 ini. Gimana caranya? Nah, kita XOR-kan. Nih, 1 di XOR-kan. Ini K1-nya. Ini ER-nya. 1 di XOR-kan dengan 0 sama dengan 1. 0 dengan 0 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. 0. 0 sama dengan 1. 1. Di XOR-kan. Nah, ini hasil terus tuh. Di XOR-kan terus sampai akhir sini. Terus yang kedua, 1 sama dengan 0. Itu sama dengan 1. 1. Jadi A2. Jadi A3. Seterusnya sampai ke A16. Ini menggunakan K16, di XOR-kan, hasilnya jadi A16. 1 sama 1, 0, 1 sama 1, 0, 0 sama 0, 0, 0 sama 0, 0, 0 sama 0, 0, 0 sama 1, 1. Terus sampai terakhir 0 sama 1, 1 di XOR-kan. Nah, habis itu kita dapat hasilnya dari A1 sampai A16. Nah, setelah itu, setiap vektor AI disubstitusikan ke 8 buah S-box substitution box, di mana blok ke-1 disubstitusikan ke S1, blok kedua disubstitusikan ke S2, dan seterusnya hingga menghasilkan BI 32 bit. Nah, jadi pertama ini 14 sampai 13 ini kita rubah dulu menjadi biner. Semuanya ini adalah rumusnya. Ini rumusnya, tapi kita rubah dulu menjadi biner. Seperti ini. Nah, ini hasil yang sudah kita rubah jadi biner. Tadi 14 dan seterusnya ini ya. Konversikan SBOK ke biner. Nah, ini udah ini yang sudah saya rubah menjadi ke biner. Nah, ini sampai S8 sudah sampai sini ya. Ini yang sudah saya rubah. Saya buatnya di Excel lalu saya snipping tool di sini. Nih. SBOK yang sudah dirubah menjadi biner yang tadi dari rumus itu. Nah, setelah itu ini saya ambil contoh dari A1 ya. Ini adalah hasil A1. Kan tadi kita sudah nyari A1 sampai A8 tuh. Nah, setelah itu kemudian ini kita gunakan tabel yang tadi sudah kita rubah jadi biner ya. Nih. Caranya pertama ambil blok bit pertama dari A1, blok bit pertama A1 ini sampai sini kan. 011100 kita pisahkan menjadi 2 bit. Yang pertama 0 dan yang terakhir 0. Jadi nih blok A1 pertama ini kita ambil dulu nih, ya kan? Setelah itu kita pisahin yang ujungnya. Ujung pertama dan ujung terakhir. Hasilnya apa? 00.
Nah, terus bit kedua hingga kelima kita pisahin jadi 2 ya, bit pertama dan bit terakhir, terus yang keduanya bit kedua sampai bit kelima. Nah, bit yang kedua sampai kelima apa? 1, 1, 1, 0. 0 sama 0-nya kan tadi buat yang pertama gitu. Nah, setelah itu lalu dibandingkan dengan memeriksa potongan antara keduanya, didapatkan nilai 000 ini. Jadi kita masukin ke tabel. Yang pertama tadi potongan pertama kan 00 nih. Nah, di sini 00. Terus yang kedua 1110. Nah, di sini 1110. Habis itu kita lihat potongannya di mana. Nah, ini kan yang saya sudah tandain warna merah ini. Ini potongannya untuk blok pertama A1. Hasilnya ini 0000. Nah, setelah itu kita ulangi cara yang sama tapi menggunakan tabel yang berbeda. Jadi untuk blok yang kedua menggunakan tabel S2, blok yang ketiga menggunakan tabel S3. Dan diulangin terus, caranya diulangin terus sampai ke S8 ini. Ini blok terakhir, A1 sampai S8 lah. Habis itu kita ulangin caranya untuk yang A2-nya. Sehingga menghasilkan BI. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang pertama tadi 00000, 0110. Ini yang sudah saya hitung sampai B16. Caranya seperti tadi, diulangin terus. Kita ulangin lagi, takut masih belum jelas. Nanti kalau A1 sudah berarti masuk ke A2. A2. Nah, A2 blok pertamanya ini pakai tabel S1. A2 blok yang kedua ini pakai tabel S2 sampai S8. Kira-kira begitu. Sampai ketemu hasilnya seperti ini. Dari B1 sampai B16. Diulangin terus sampai dari yang A1 tadi sampai A16. Dan hasilnya B1 sampai B16 ini. Ini hasil yang sudah saya hitung. Saya tidak perlu menyebutkan, takut waktunya nggak cukup. Soalnya dibatasin aplikasinya. Nah, ini kita masuk ke angka ke-7. Nah, ini angka ke-7 ini B1, kita rubah supaya menjadi PB1. Gimana caranya? Nah, kita menggunakan tabel Pbox ini. Jadi B1 kita tulis dulu di sini nih. Setelah itu kita pakai tabel ini. Di bit pertama itu 16. Nah, ini kita hitung 16, 1, 2, 3, 4. Karena ini 4, kita kali aja langsung ya. 4, 8, 12, 16. Di sini 16-nya 1. Kita tulis di sini 1. Gitu. Misalkan contoh lagi nih, ini kan 8 bit. Nah, habis itu kita masukin coba yang ke-9. Yang 9 ini kan angkanya 1. Nah, di sini satunya apa? 0. Kita tulis di sini 0. Dan seterusnya sampai akhir sini. Dan B1 setelah dimutasikan menggunakan ini, tabel ini, menghasilkan PB1. Begitu caranya. Kita ulangin lagi caranya ya. Ini yang kedua ini ada di 7. Di 7 nih kan, ini kan 4, 5, 6, 7. Kita tulis 1. Hasilnya ini. Terus 20. 20 kita kali aja 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini ada 4, 4 kali 5 sama dengan 20. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 1. Kita tulis di sini 1 lagi. Dan seterusnya sampai yang terakhir ke 32. Nah, ini kan yang ke-32 ini 25. Coba kita hitung ya. 25. 1, 2, 3, 4, 5 ini 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 itu 1, maka di sini saya tulis 1 terakhir. Ini adalah hasil PB1. Nah, terus kita ulangin cara yang tadi barusan saya jelaskan itu dari PB1 sampai PB16. Jadi ini kan B1. Nah, ini cara yang tadi saya jelaskan itu kita ulangin dari B1 sampai B16 sehingga menghasilkan seperti ini, PB1 sampai PB16. Ini adalah hasil yang sudah saya hitung. Setelah itu, kita XOR-kan lagi. PB1 kita masukin di sini. Habis itu L1 kita masukin nih. 1, 1, 1, 1, 1. Kan L1 bin 1, L0 nih. Kita masukin L0-nya. Set. Masukin.
Setelah itu kita XOR-kan 1 sama 1 0, 1 sama 1 0, 1 sama 1 0, sampai yang terakhir ini 1 sama 1 masih 0, terus 0 sama 0 0, 1 sama 0 0, terus lanjut lagi 0 sama 1 1, 0 sama 0 0, sampai yang terakhir ini ya 1 sama 0 sama dengan 1. Nah, hasil permutasian yang sudah di XOR-kan PB1 ini menghasilkan nilai R1. Ini R1-nya. Jadi ini sama ini di XOR-kan hasilnya R1. Ini. Terus cara yang barusan ini, yang barusan saya jelaskan, diulangi sampai cara ke-16, sampai ke 16 kali. Ini adalah langkah yang sudah saya hitung sebelumnya. Tidak perlu saya sebutkan lagi, mengingat waktunya tidak banyak. Ini baru sampai R14. Yang terakhir ini R16. Sehingga hasilnya adalah ini nih, R16 dan L16. 1 sama 1 0, 0 sama 0 0, 1 sama 0 1, 0 sama 1 1. Nah, silakan udah ketemu nih R16-nya ini, L16-nya ini. Setelah itu kita gabungin. Nah, jadi yang L16 kita taruh belakang sini, set, pindahin ke sini, hasilnya seperti ini. Ini penggabungan R16 dan L16 ya. Nah, kalau udah ketemu itu baru kita bisa masuk ke langkah ke-8 atau langkah terakhir. Nah, menggabungkan R16 dan L16 kemudian dipermutasikan menggunakan tabel IP-1. Jadi di langkah ke-8 ini kita perlu rumus ini, perlu tabel ini. Ini kan tadi hasilnya udah ketemu nih, R16 sama 16 nih yang udah digabungin, seperti ini, jepret, kan. Nah, habis itu kita mutasi lagi menggunakan tabel ini. Jadi di yang pertama ini 40. Kita hitung 40 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langsung kali 5 aja yang 40 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan di sini. 40-nya angkanya 1. Kita tulis 1. Terus 8. Nah, 8 di sini 1. Kita tulis di sini 1. 48. 48 itu 8 kali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan angka terakhirnya 1. Kita tulis 1. Habis itu 16 nih. Ini 8, 16, 0. Kita tulis 0. Terus sampai ke yang 25 ini. Yang 25 kita hitungnya langsung 1, 2, 3. 8 kali 3 kan 24. Habis itu 25, 0. Kita tulis di sini 0. Sehingga hasil outputnya ini. Kita ulangi kita menggunakan cara tadi dari 40 berurutan hingga ke 25 sini. Sehingga menghasilkan hasil output seperti ini. Tidak perlu saya sebutkan lagi. Ini adalah hasil yang sudah saya hitung. Setelah itu, chipper dalam hexa. Baru nih kita rubah nih. Dari biner kita rubah ke hexa. Hingga menjadikan hasil EE untuk yang ini, 21 untuk blok yang ini, F2 untuk blok yang ketiga, dan sampai 1A untuk blok yang ke-8. Nah, itu adalah penjelasan untuk soal nomor 2 dari nama saya Devan Diokenan. Ini adalah hasil akhirnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Saya Devan Diokenan. Terima kasih banyak. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.